Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa di kantor, kok aturan yang jelas banget malah bikin orang jadi kaku ya? Kayak enggan gitu buat bantu di luar job desk. Hah, iya, itu sering terjadi. Nah, sumber kita hari ini, buku Six Simple Rules, justru membahas ini di aturan keempat. Tingkatkan timbal balik atau reciprocity. 3 aturan pertama kan fokus ke otonomi individu ya. Betul. Nah, 3 aturan berikutnya ini, termasuk yang ini, lebih ke gimana mendorong orang buat pakai otonomi itu demi kebaikan bersama. Jadi soal timbal balik ini gimana intinya? Intinya gini, reciprocity atau timbal balik itu kesadaran kalau sukses kita itu ya saling bergantung. Anda nggak bisa menang sendirian kalau rekan kerja Anda gagal. Jadi ini tentang bagaimana ketergantungan teknis pekerjaan, misalnya tim A butuh input dari tim B, itu harus nyambung ke hubungan antara orangnya juga. Oke. Alat utamanya yang disebut di buku ini adalah merancang tujuan kaya atau rich objectives. Tujuan kaya. Ini nih yang bikin penasaran. Bukannya biasanya kita diajarin, pokoknya peran dan tujuan itu harus sejelas mungkin. Biar nggak ambigu gitu kan? Nah, itu dia. Justru buku ini bilang, itu salah satu miskonsepsi dari manajemen gaya lama, yang keras itu. Ada 3 malah, miskonsepsi yang bisa ngerusak timbal balik. Oh ya? Apa aja tuh? Pertama, keyakinan buta kalau makin jelas, makin baik. Kalau definisi peran terlalu kaku, orang bisa ngeles, bilang, wah maaf, itu bukan tugas saya. Padahal bantuannya dibutuhin banget di area abu-abu. Iya, sering dengar yang kayak gitu. Kayak pelari estafet. Dia cuma fokus gimana cara nyerahin tongkat sesuai aturan plek, tapi nggak peduli pelari berikutnya enak nggak nerimanya. Kan aneh. Bener juga ya. Terus yang kedua? Kedua, anggapan bahwa kerjasama itu mengurangi tanggung jawab pribadi. Seolah-olah tanggung jawab itu harus selalu nempel di satu orang aja. Padahal, di kerjaan yang kompleks, seringkali tanggung jawab kolektif itu, ya itu yang paling efektif. Masuk akal. Ketiga, ini juga sering. Akuntabilitas butuh kejelasan mutlak. Padahal, seringnya orang minta kejelasan super detail itu cuma cara halus buat menghindar dari saling ketergantungan. Mau enak sendiri gitu. Kemandirian semula istilahnya, yang ujung-ujungnya malah merugikan perusahaan. Oke, jadi kejelasan berlebihan bisa jadi bumerang ya. Nah, terus gimana tujuan kaya tadi bisa mengatasi masalah-masalah ini? Gimana cara kerjanya? Tujuan kaya ini dirancang biar orang di lapangan, di garis depan, bisa pinter-pinter menyeimbangkan berbagai tuntutan kerja, yang kadang saling tarik-menarik. Ada 3 bagian penting di dalamnya. 3 bagian ya? Apa aja tuh? 1. Tujuan output kolektif. Ini hasil akhir bareng-bareng yang mau dicapai. Harus bisa diukur. Contohnya, ya tim estafet tadi. Tujuannya menang, lomba. Atau di contoh perusahaan industrial di buku itu, mereka harus potong biaya pembelian 20%. Tapi, kualitas dan waktu kirim nggak boleh turun. Oke, itu target bersama yang jelas. 2. Tujuan input individual. Ini kontribusi unik tiap orang atau tiap unit. Nggak perlu banyak interaksi untuk bagian ini. Misalnya pelari pertama harus lari sekencang mungkin dari start. Atau perancang strategi pembelian di industrial, dia harus bikin strategi yang inovatif. Ini buat dorong inisiatif pribadi. Paham, jadi ada kontribusi masing-masing juga. Nah, yang ketiga ini kunci buat timbal baliknya. Tujuan tumpang tindih atau overlap objectives. Ini bagian yang paling menarik. Tumpang tindih. Maksudnya gimana tuh? Ini adalah kontribusi yang fokus utamanya justru buat bikin orang lain lebih sukses. Jadi pelari estafet tadi, dia mikirin gimana cara ngasih atau nerima tongkat yang paling enak buat pelari berikutnya. Atau si perancang strategi di industrial, dia nggak cuma bikin strategi keren, tapi juga mastiin panduannya gampang banget dipakai sama tim pembelian di lapangan. Oh, jadi fokusnya ke kelancaran kerja orang lain ya? Betul. Ini biasanya di area abu-abu. Agak susah diukur pakai angka pasti, tapi krusial banget buat kerjasama yang beneran. Coba kita balik ke contoh industrial tadi, yang target potong biaya 20%. Gimana persisnya tujuan KI mereka disusun? Kan ada kategori strategis sama buying unit ya? Ya, betul. Jadi tujuan KI-nya gini. 1. Output kolektifnya. Yaitu tadi, capai target potong biaya 20% dan jaga kepuasan pelanggan internal. Jelas, bisa diukur. Oke. Input individualnya. Si strategis bikin strategi pembelian yang baru dan inovatif.
Sementara si buying unit, mereka fokus ngembangin skill timnya biar makin jago negosiasi misalnya. Sip. 3. Nah, overlapnya. Si strategis wajib bikin panduan strategi yang praktis banget, gampang diikuti. Sebaliknya, si buying unit nggak cuma ngelaksanain, tapi juga wajib kasih masukan balik ke strategis tentang apa yang berhasil atau enggak di lapangan. Ini memaksa mereka ngobrol, saling bantu, saling tergantung secara positif. Keren ya. Jadi ada mekanisme saling ketergantungannya. Tapi apakah cukup dengan menetapkan tujuan kayak ini aja? Gimana memastikan ini beneran jalan? Nggak cuma, jadi dokumen aja. Pertanyaan bagus banget. Tentu nggak cukup. Harus didukung sama konteks atau lingkungan kerjanya juga. Buku ini nyebutin 3 mekanisme penguat. 3 penguat ya? Apa aja tuh? Pertama, hapus monopoli internal. Ini penting. Kalau di perusahaan ada satu departemen atau fungsi yang jadi satu-satunya sumber kebenaran atau nggak tergantikan, unit lain jadi terlalu bergantung. Mereka jadi segan atau takut buat nantang ide, padahal mungkin idenya bagus. Kerjasama jadi macet. Oh, jadi kayak bottleneck gitu ya? Bisa dibilang gitu. Solusinya, bikin fungsi monopoli itu bisa ditantang. Artinya, unit lain dikasih opsi. Mungkin bisa pakai vendor luar sesekali atau ada unit lain yang bisa kasih second opinion. Contohnya L'Oreal, mereka nggak punya fungsi marketing pusat yang dominan. Keputusan produk itu lahir dari adu argumen sehat antar fungsi yang beda-beda. Menarik. Terus yang kedua, ini kayaknya agak aneh nih kedengarannya. Kurangi beberapa sumber daya. Bukannya kalau sumber daya dikurangi malah bikin stres. Nah, ini dia yang sering bikin kaget. Emang kedengarannya kontraintuitif. Tapi logikanya gini, kalau sumber daya terlalu berlimpah, entah itu waktu, budget, atau inventaris, orang cenderung merasa, gampang lah, bisa kerjain sendiri. Jadi nggak perlu repot-repot kerjasama. Oh, jadi malah bikin mandiri tapi nggak efisien ya? Tepat. Dengan mengurangi beberapa sumber daya secara strategis, ingat ya, nggak semua dipotong habis. Orang jadi terpaksa buat lebih efisien, berbagi info, berbagi alat, saling butuh. Di industri Noworol, mereka potong sedikit budget pelanggan internal. Tujuannya bukan buat ngirit semata, tapi biar pelanggan internal ini perlu ngobrol lebih intens sama unit pembelian buat cari solusi barang. Jadi mendorong kolaborasi. Oke, masuk akal juga kalau gitu. Yang ketiga apa? Ketiga, ciptakan jaringan interaksi ganda atau multiplexity. Istilahnya agak teknis ya, tapi intinya sederhana kok. Gimana tuh sederhananya? Pastikan orang-orang itu terlibat di beberapa tim atau proyek sekaligus, yang tujuannya mungkin beda-beda, tapi saling melengkapi. Ini bikin mereka otomatis terpapar sama berbagai sudut pandang dan tuntutan kerja. Nggak cuma lihat dari kacamata departemennya aja. Contohnya di Industronal tadi. Ya, mereka bikin 3 jenis jaringan interaksi. Ada tim yang fokus ke pemenuhan order, isinya strategis, buying unit, sama pelanggan internal. Terus ada komunitas praktek para strategis buat bahas inovasi strategi antar mereka. Ada juga komunitas praktek buying unit buat bahas cara kerja paling efisien. Jadi umpan balik itu datang dari banyak arah secara alami, nggak perlu bikin scorecard yang rumit banget. Jadi kalau saya rangkum nih, aturan keempat ini intinya bukan cuma nyuruh ayo kerjasama, tapi lebih ke mendesain ulang kerjaan dan lingkungannya biar kerjasama itu jadi pilihan yang paling masuk akal, paling rasional, dan paling menguntungkan buat setiap individu di dalamnya. Gitu ya? Persis, itu dia intinya. Buat Anda para pendengar, kenapa ini penting? Mungkin ini bisa bantu Anda melihat lebih dalam di tempat kerja. Jangan-jangan ada dinamika tersembunyi di luar struktur formal yang sebenarnya menghambat atau malah bisa mendorong kolaborasi tim Anda kalau kita paham cara kerjanya. Betul sekali. Oke, jadi kesimpulannya, aturan keempat, tempatkan timbal balik. Caranya lewat desain tujuan kaya tadi, plus mengubah konteks kerja. Hapus monopoli internal yang nggak perlu, kurangi sumber daya tertentu secara cerdas, dan bangun interaksi ganda antar tim atau fungsi. Semua ini biar kerjasama jadi strategi terbaik buat sukses. Tepat. Mengubah yang tadinya cuma ketergantungan teknis, jadi ketergantungan antar pribadi yang positif dan produktif. Saling menguntungkan. Nah, sebelum kita akhiri pembahasan ini, coba deh Anda renungkan sebentar. Di lingkungan kerja Anda sekarang, ada nggak sih tujuan tumpang tindih? Yang penting, tapi mungkin nggak pernah dibahas secara terbuka.
Atau jangan-jangan ada monopoli internal tersembunyi yang tanpa sadar bikin potensi tim Anda nggak keluar maksimal? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.